Ya, maka definisi dari saum itu ada banyak para ulama mendefinisikan. Di antaranya yang pertama secara lughah tadi menahan ya. Ya, apa namanya itu kalau menahan mutlak mutlak imsak atau imsak mutlak. Asli secara lughah saum ini adalah maknanya adalah secara mutlak menahan. Antum mau menahan apapun bisa dikatakan saum. Antum menahan pipis bisa nggak? Bisa. Karena ini mutlak. Apapun menahan. Sampai menahan bicara juga sama kan? Maka ketika Maryam rahimahullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia anak tanpa hasil dari laki-laki. Ya enggak? Ini sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Setelah lahir, maka apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam apa? Katakan kepada manusia, "Inni nazartu lirrahmani sauma." Aku nazar kepada Allah untuk saum. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam, engkau saum saja. Maksudnya saum apa? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan mengajak bicara manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh Maryam juga untuk saum? Itu ada hikmahnya sendiri. Kenapa? Karena nggak mungkin akan dikelarkan permasalahan ini dengan bicara. Nggak mungkin akan dikelarkan kalau bicara dengan pelaku. Kan bahasa kasarnya Maryam ini pelaku kan? Mungkin bisa dikelarkan dengan bahasanya korban. Tapi bahasa pelaku maka ditolak nih. Orang-orang tuh langsung memandang sebuah buruk. Maka udah percuma mau ngomong bagaimanapun Maryam itu akan menyakitimu. Udah bilang aja ini nazartu lirrahmani sauma. Ini sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala bertindak baru mengajak membisahkan Nabi Ismail berbicara, Nabi Isa berbicara ketika itu. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwa saum secara mutlak maknanya adalah secara lughahnya adalah mutlaqul imsak. Menahan. Mau menahan buang air bisa juga, menahan makan, minum, itu juga bisa dikatakan saum. Ini secara lughah. Tapi kalau secara istilah adalah at-ta'abudu lillah. Ini penting pertama, at-ta'abud lillah. Ta'abud lillah imsak an syai'in makhsus fi waqtil makhsus ya atau bilana fi zamanin makhsus. Kemudian min syakhsil makhsus. Kalau kita terjemahkan, ini saum ini adalah sebuah ibadah yang dimana itu menahan dari sesuatu yang khusus di zaman yang khusus dari seseorang yang khusus. Nah, paham gitu? Maka jadi butuh syarah kan kita akhirnya, oh aduh ini apa ini? Maka sedikit kita jelaskan. Maka imsak pertama ta'abud lillah. Maka enggak akan disebut sebuah saum puasa kecuali itu ta'abud lillah. Niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita puasa mutih, apakah disebut saum secara syar'i? Itu karena bukan ta'abud lillah. Itu bukan benar dia puasa ketika itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya dia berikan kepada selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Maka saum secara syar'i adalah pertama yang penting adalah ta'abud lillah. Beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an syai'in makhsus. Dari sesuatu yang makhsus. Imsak an syai'in makhsus. Menahan dari sesuatu yang khusus. Apa itu? Makan dan minum. Udah? Enggak, tambahkan satu lagi. Hawa dan nafsu. Maksudnya apa? Jima. Enggak boleh kita jima. Maka tiga ini harus ditahan. Bagi yang punya pasangan, alhamdulillah di sini mungkin belum punya pasangan ya. Oh, udah. Kayaknya udah nih. Antum ya? Insyaallah. Insyaallah aku dong. Insyaallah 3 gitu. Satu dulu. Nanti udah. Halo. Anu? Sudah alhamdulillah. Kalau panitia enggak perlu tanya ya, udah itu. Kalau saya
Udah ya, alhamdulillah baru satu ya. Iya. Ya, doakan yang kedua, ketiga, keempat. Amin. Hah? Bukan, istrinya dong. Karena kan ada hadis di Sahih Bukhari, beliau menyebutkan sebuah riwayat dengan lafaz apa namanya? Orang yang paling bahagia. Aktsarun nisa. Ya nanti yang paling dekat dengan Rasul adalah yang aktsarun nisa, yang paling banyak wanitanya. Maka bikin semangat kita untuk menuju 2, 3, 4. Biar dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niatnya baik ya, Masya Allah ya. Jadi ansyain maksus, dari makan, minum, jima, kita harus bisa menahannya. Kemudian fi waqtil maksus. Itu anak siapa? Ada yang bawa anak? Hah? Oh, pengunjung. Pengunjung ngapa namanya? Oh, udah kering situ. Pak Asep. Nah, tadi sampai fi zamanil maksus. Sampai zamannya kapan? Berarti puasa itu zaman tertentu. Min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Ya kan? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mana saya tadi? Mana dia? Udah pergi ya? Benar begitu? Min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Betul, Mas? Hah? Betul. Betul? Betul, Hiban? Betul? Nama antum siapa? Ruliani. Bah? Ruliani. Tri. Ruliani. Oh, Ruliandi. Ya, betul Ruliandi. Setelah tuh? Setelah apa? Sebelum? Sebelum azan subuh. Belum masuk buku aja. Ah, sebelum? Sampai Imsak gitu maksudnya? ya. Panitia belum jawab. Berarti sekarang harus jawab ini. Betul. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari? Menahan tiga tadi ya, Ustaz, ya? Hah? Yang menahan yang tiga tadi ya? Bukan waktu puasa. Oh, puasa ya? Dari Terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. dari azan, Ustaz, sebelum terbit Sebelum terbit matahari sampai sampai terbenam matahari. Berarti sama dong. Belum. Sebelum. Belum selesai. Imsak belum selesai. Belum dijawab nih kan? Belum. Sabar. Udah nggak sabar ini. Kalau seandainya kita berkata bahwa puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka puasa kita batal. Sampai kapan maka? Berarti kapan dimulainya puasa? Hatta yatabayyanul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi apa? Yang dihitungnya awalnya adalah tulu'nya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Fajar yang kedua. Fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Maka terbitnya fajar kedua ini batas awalnya puasa. Bukan batas awalnya puasa terbitnya matahari. Maka terbitnya fajar shadiq itu kira-kira ya kita kenal dengan waktu subuh. Azan subuh itu baru terjadi kalau sudah terbitnya fajar shadiq. Maka sebelum terbit fajar shadiq, ya, sebelum kita mendengar azan, maka apa? Masih boleh makan minum. Maka bagaimana kasusnya kalau seandainya dia lagi makan, qadarullah terlambat, tiba-tiba
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bersabarlah gitu. Karena fi waktin maksus gitu. Begitu? Ya. Maka enggak makanlah dia. Maka jawabannya iya kalau dia belum makan. Dia bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar azan. Sudah terbitnya fajar, shadik, maka nggak boleh dia langsung kabur lari birit-birit ambil gelas minum, nggak boleh. Kalau dia lari birit-birit dan kemudian ambil air minum, maka dia batal. Berarti apa? Dia sudah tidak al-imsaku fi syai'in makhsus. Dia sudah minum. Tapi kalau bagi orang yang sedang makan, lagi sedang asik makan, dan juga dia bukan orang yang sengaja untuk mengakhirkan sampai azan, maka lagi tengah makan tiba-tiba dia terdengar azan, maka di sana ada khilaf para ulama apa yang harus dilakukan. Ada yang menyebutkan bahwa dia itu selesaikan yang apa yang ada di mulut saja dan mungkin tambah dengan minum. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa sampai agak-agak berlebihan ya. Selesaikan makannya karena dia sudah mengambil piringnya. Karena sabda Rasulullah SAW menyebutkan kelarkan apa yang sedang dilakukan. Nah, kalau Allah a'lam, yang lebih hati-hati adalah yang cuman hanya menyelesaikan apa yang ada di mulut. Menyelesaikan apa yang ada di mulut kemudian ditutup dengan minum. Enggak terus selama azannya masih azan maka kita boleh makan minum, enggak. Kecuali yang azannya bukan azan waktu fajar shadik, maka sampai selesai azan pun boleh kita makan. Taunya azannya 2 kali, azan 2 kali, misalkan seperti azannya Rasulullah SAW. Rasul 2 kali kan azan subuh. Pertama azannya Bilal, kemudian kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, azannya Ibnu Ummi Maktum itu waktu subuh. Kalau azannya Bilal itu di malam. Maka yang Rasulullah menyebutkan kulu washrabu, makanlah minumlah kalian ketika kalian mendengar azannya Bilal. Jangan berhenti karena apa? Itu belum waktu subuh. Ya, kalau azan yang sebelum waktu subuh maka kita makan dan minum sampai selesai juga nggak masalah. Karena apa? Batasnya adalah fajar shadik. Bagaimana kalau kita nggak dengar azan? Kita di hutan. Maka pun sama, itu batasnya kita lihat fajar shadiknya. Bagaimana kalau seandainya kita di sebuah tempat yang kita nggak dengar azan, kita nggak dengar sebuah azan, kemudian kita nggak sadar kita makan. Setelah makan, kita ke kamar mandi, kita lihat jam. Mau siap-siap kan, lihat jam dulu sebelum masuk kamar mandi. Wah, salah kanan ya, gue kiri kanan ya. Wah, taunya udah jam 4:45 berarti jam berapa tuh? 4:45 ya, ribet banget ya. Jam 4:45 udah azan. Karena kita azan 42. Ya kan? Sudah masuk waktu azan. Barusan saya makan. Baru banget ini kelar. Maka bagaimana hukumnya dia? Bagaimana? Lanjut puasanya. Maka jawabannya lanjut puasanya. Betul? Sebagai moderator. Berat nih. Wah, beratnya. Iya, lanjut puasanya. Karena apa? Dalam Islam itu menaruh kepada hadis yang dekat, kepada kejadian yang dekat. Kejadian dekatnya dia apa? Waktunya waktu malam kan? Yakinnya malam. Maka ketika dia makan, maka dihukumilah waktu malam karena dia nggak tahu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang berbuka puasa tahunya kurang 1 menit? Kurang 1 menit. Dia sudah makan duluan. Sudah minum duluan. Maka bagaimana dia? Batal puasa 1 menit. 1 menit doang. Pelit ah. Batal. Batal ya? Karena belum waktunya.
belum waktunya. Gimana? Batal. Batal. Iya, batal. Bagaimana kalau seandainya dia ragu? Dia nggak tahu, misalnya bukan ragu. Dia nggak tahu, kemudian setelah selesai dia makan, baru tahu bahwasanya dia makan kurang 1 menit. Tadi kalau dia tahu kan 1 menit kurang 1 menit. Sekarang dia nggak tahu. Kemudian setelah makan, lihat dia, ya Allah, taunya azan ini masih kurang 1 menit atau 2 menit lagi. Belum terbenamnya matahari. Hah? Apa? Lepehin lagi. Enggak, ini udah ketelan. Udah ketelan. Udah masuk. Hah? Muntahkan gitu. Berhenti makannya. Udah, berhenti makan saja. Berhenti terus disambung lagi gitu. Berhenti kemudian sambung lagi. Sampai Waktu azan selesai. Sampai waktunya azan. Atau waktunya maghrib. Iya. Begitu. Betul dengan moderator. Wah, kalau udah betul dengan moderator kita kelar ya. Betul. Ya. Taunya apa? Tidak. Dia wajib qada ini hari yang lain. Tetap batal gitu. Batal. Karena apa? Karena hadis diletakkan kepada sesuatu yang paling dekat. Apa waktu yang paling dekat? Belum berbuka. Ataupun kita dengan kaidah yang lainnya, al-baqa'u makana ala makan. Kita akan tetapkan dia kepada zaman yang sebelumnya, yang yakin. Yang yakin apa? Yakinnya belum berbuka. Yang ragunya sudah masuk atau belum. Maka apa? Dia dihukumi kepada yang yakin. Makanya tadi ketika dia sahur kelebihan, dia nggak tahu, itu maka itu kan kepada yang yakin apa? Belum kan? Malamnya. Ada lahirnya. Tapi untuk berbuka itu ke siangnya. Maka ya perhatikan dalam berbuka. Jangan mudah untuk berbuka kecuali sudah yakin bahwa ini sudah masuk waktu maghrib atau sudah terbenamnya matahari. Kalau belum yakin, maka tunda. Tunda. Walaupun itu agak lama mungkin tunggu 2 menit lagi, 3 menit lagi, biarkan. Yang penting kita yakin bahwa ini sudah masuk waktunya berbuka. Tapi kalau belum, maka kita akan qada. Kalau belum, kita akan qada. Kemudian min an asya'il makhsus, kemudian fi waqtin makhsus. Dah. Kemudian min syakhsil makhsus, dari orang yang khusus. Yang kita akan bahas berkaitan dengan syarat puasa. Orang-orang khusus. Berarti menunjukkan apa? Ada orang-orang yang tidak diwajibkan puasa. Maka kita harus tahu mana syarat wajib, mana syarat sihah. Ya, mana syarat wajib dan mana syarat sihah. Berarti kalau seandainya dia belum terpenuhi syarat wajib, maka apa konsekuensinya? Nggak puasa, nggak ada qada, ya kan? Karena dia nggak wajib puasa. Kalau ini nggak terpenuhi syarat sihahnya, syarat sahihnya, syarat sahnya, maka apa yang terjadi? Apa konsekuensinya? Apa? Hah? Batal kalau dia puasa. Kalau dia nggak puasa, maka harus qada. Maka kita penting tahu mana ini syarat wajib, mana syarat sah. Yang pertama adalah apa? Islam dulu lah. Masya Allah. Muslim dulu, Islam. Syarat pertama adalah Islam. Maka syarat Islam ini masuk syarat wajib atau syarat sihah, sahih, sah? Syarat wajib. Semua wajib. Sepakat?
Sepakat dengan moderator? Mahar itu udah wajib gitu. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Berarti saya nggak sepakat dengan moderator. Saya nggak sepakat moderator. Banyak salah. Banyak salah. Langsung minder ya. Ya, bismillah, minum dulu. Dia syarat syarat karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ketika fi jannatin yatasaalu. Surat Al-Mudaththir. Fi jannatin yatasaalu. Di dalam surga mereka itu saling bertanya. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Apa jawabannya? Qalu qalu lam yakun gimana? Lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Terus wa kunna nukadzibu biyaumid. Kata ditanya, apa sih kamu sebab masuk neraka? Jawabannya apa? Pertama jawabannya nggak sholat, ya kan? Nggak sholat saya nggak sholat. Berarti apa menunjukkan? Walaupun di sini ada khilaf para ulama, ya, para ulama. Tapi walaupun mereka ujungnya sama, tapi wallahu a'lam saya lebih menguatkan bahwa orang-orang kafir itu juga mukhatabun bi umum syariah. Orang-orang kafir juga itu wajib bagi dia mendatangkan syariat, mendatangkan ibadah-ibadah ini. Tapi kalau dia datangkan dalam keadaan kafir maka tidak diterima. Tidak diterima. Karena apa? Ini syarat sah Islam. Kalau dia belum Islam maka nggak diterima ibadahnya. Karena apa ayat ini? Masalakum fi saqar. Jawaban aku nggak sholat. Karena kami ini nggak sholat dulu. Nggak sholat itu ibadah. Menunjukkan ibadah itu wajib bagi dia atau tidak? Wajib. Iya enggak? Harusnya kan tinggal jawabnya wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kita itu dulu mendustakan yaumuddin. Kita dulu mencela Allah, kita dulu begitu. Tapi enggak. Jawabannya apa? Malakum minal lam yakun minal musallin. Enggak sholat. Kemudian setelahnya yang kedua, walam nakum nut'imul miskin, memberi makan orang miskin. Orang enggak memberikan makan orang miskin, apakah dia kufur? Enggak kan? Antum misalkan enggak memberikan makan orang miskin, apakah antum kufur ini? Hilmi ini orang kaya, tapi dia enggak berikan makan kepada orang miskin, kufur, kafir nih, begitu? Enggak kan? Tadi di sini dia menyebutkan walam nakun nut'imul miskin. Enggak, kami enggak berikan makan. Berarti menunjukkan apa? Bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harusnya mereka lakukan. Jadi orang-orang kafir tersebut itu wajib bagi mereka untuk mendatangkan syariat ini. Tapi kalau mereka datangkan syariat ini dalam keadaan kufur, maka tidak diterima. Tidak diterima. Dan juga ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa wailul lil musyrikin alladzina yu'tuna az-zakah. Wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang-orang musyrik. Yang mana? Alladzina la yu'tuna az-zakah. Yang di mana mereka tidak mendatangkan zakat. Zakat di sini walaupun ada dua makna, ada makna zakatun nafs, mensucikan hati, dan juga ada maknanya zakatul mal. Maka di sini menunjukkan bahwa dia orang musyrikin tersebut juga wajib bayar zakat mal. Maka dicela di sini. Dia tersebut dicela.
maka orang kafir juga wajib bagi dia untuk melakukan ibadah. Tapi kalau mereka melakukan ibadah tidak diterima. Kenapa? Syarat sahnya ibadah Islam. Maka apa konsekuensinya kalau itu syarat sah? Ada orang kafir misalkan kita anggap masuk Islam di usia 30 tahun. Anggap dia balik di umur 15 tahun. Berarti kalau seandainya kita katakan Islam ini adalah syarat sah ibadah, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Oh. Islam menghapus apa yang lalu. Enggak, pertanyaannya apa yang harus dilakukan sama dia? Puasa, berarti mengganti kode 15 tahun itu. Enggak, puasa yang sekarang. Puasa yang sekarang. Kan Islam syarat sah. Syarat sah. Berarti kan dia wajib dong. Tapi dia nggak datengin. Kenapa harus? Karena baru masuk Islam. Ya. Nah, di dalam sini, di dalam hal ini yang seharusnya secara kaidah kalau seandainya dia syarat sahnya yang dia tidak ada, berarti apa dia tetap wajib melakukan ibadah tersebut kan? Demikian. Tetapi di dalam permasalahan ibadah orang kafir yang dia baru masuk Islam, maka bagi mereka tidak mengulang. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala itu qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahu ma qad salaf. Ataupun tadi yang dikatakan oleh saudara kita Abbad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Islam yajubbu ma qabla. Maka khusus nih buat kaum muslimin, buat Islam. Buat Islam. Kalau dia kufur kemudian masuk Islam, maka dengan Islamnya dia itu dia menghapus sebelumnya. Menghapus sebelum kesalahan-kesalahannya. Maka juga kan Amr bin As itu minta kepada Rasulullah SAW sebuah syarat setelah dia masuk Islam. Apa syaratnya? Diampuni dosa-dosa sebelumnya. Maka Rasulullah menyebutkan, ya Amr, sungguhnya Islam adalah ya jubumah Allah. Itu menghancurkan apa-apa yang sebelumnya dan mendatangkan apa yang baru. Maksudnya mendatangkan apa-apa yang ibadah yang sebelumnya. Ya. Maka menunjukkan berarti Islam wajib bagi dia sebetulnya puasa. Nah, tapi kalau dia puasa enggak sah, kalau dia masuk Islam maka dia enggak wajib qada. Maka dia enggak qada 15 tahunnya. Ya. Dia enggak qada 15 tahunnya. Maka kalau seandainya baru masuk Islam, oh Anda masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umur kamu berapa? 28 Ustaz. Oh 28. Berarti 13 tahun kali 30 hari. 13 kali 30 masuk Islam dia nggak jadi katanya, nggak jadi satu. Udah saya tetap aja di agama sebelumnya kan, gitu kan. Maka Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Maka dengan masuk Islam Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Allah. Ini kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada orang-orang yang masuk Islam. Ya. Maka kemudian setelah Islam, syarat yang kedua apa? Akal dulu. Atau mau balik dulu? Akal dulu. Akal. Apakah akal masuk ke syarat wajib dan syarat sah? Masuk syarat wajib. Berarti kalau orang yang nggak punya akal nggak wajib puasa. Ya nggak wajib puasa. Orang nggak punya akal. Nggak punya akal maka dia nggak wajib puasa. Kalau dia punya akal maka dia wajib puasa. Kalau dia tinggalkan maka dia harus qada. Itu gampang. Kalau bagaimana dengan orang yang faqidul zakirah? Faqidul zakirah. Oh. Apa namanya? Orang yang ada enggak ya? Apa itu? Amnesia. Astagfirullah.
Bagaimana dengan orang amnesia? Bagaimana dengan mereka? Punya akal? Punya akal. Wajib jadi puasa bagi dia. Punya akal? Bagi zakirah? Wajib pasti ingat. Wajib kalau ingat. Kalau nggak ingat, nggak wajib. Pasti ingat pasti. Amnesia. Ada kambuh? Ada enggak? Ayat itu saya ingat. Orang ayan. Bukan Quran ayat, bukan. Ini dia lupa ingatan. Lupa ingatan dia. Maka bagaimana dengan orang-orang yang lupa ingatan ini? Maka para ulama membagi. Kalau lupa ingatannya, lupa semuanya. Lupa ingatan tapi lupa semuanya. Jadi lupanya itu semuanya lupa. Maka apa bagian dia? Tidak mengqadha puasa. Karena apa? Hilang syarat wajibnya itu akal. Antum jalan ketabrak, langsung amnesia. Waduh, siapa ya gua? Gua ini siapa gitu? Gua lagi di mana nih? Misalkan. Maka apa dia? Telah hilang zakirahnya. Maka bagi dia apa? Enggak puasa wajib. Ya. Tapi kalau dia itu mutlaqul faqd, dia itu enggak hilang semuanya, masih ingat sebagiannya. Cuma hanya lupa sebagian dan ingat sebagian. Maka apa? Maka wajib bagi dia puasa ketika dia ingat. Karena apa? Kaidah fikih al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bersama dengan ilahnya. Itu secara ada atau tidak ada. Ilahnya apa? Dia itu nggak wajib puasa, akal. Maka selama dia tidak punya akal, maka dia nggak wajib puasa. Tapi kalau dia punya akal, maka wajib puasa. Maka dilihat orang amnesia. Apakah ketika itu dia punya akal? Maka ketika dia punya akal, dia nggak puasa, maka qadha. Tapi kalau seandainya dia nggak punya akal, maka dia nggak qadha. Ya. Kemudian juga sama ini, sama orang idiot. Bagaimana dengan orang idiot? Kan berkaitan akal juga kan? Ya nggak idiot? Iya nggak sih? Iya nggak? Betul kan? Idiot ini berkaitan dengan akal kan? Nah, bagaimana dengan orang idiot? Apakah wajib bagi dia puasa? Sama. Bismillah. Idiot, antum nggak tahu idiot? Ma'tu kalau bahasa Arabnya. Orang nih, panitia kita nih orang rumah sakit. Apa itu idiot? Berkebutuhan khusus. Orang yang berkebutuhan khusus karena akalnya kurang. Maka di sini sakit jiwa. Kejiwaannya. Bukan. Beda tuh, bantah, bukan. Bukan, beda. Itu ODGJ. Betul ya, ODGJ. Hah? Lebih ke akal. Bukan fisiknya, tapi bukan fisikisnya, tapi ke akal. Makanya pembahasan di sini. Dia punya akal enggak kita tetapkan? Kalau dia punya akal, maka wajib puasa. Kalau nggak punya akal, maka dia nggak wajib puasa. Maka orang idiot itu dibagi oleh para ulama kedua. Sama. Idiot secara mutlak maksudnya apa? Idiotnya itu bener-bener idiot sampai nggak tahu apapun. Pokoknya yang dilakukan sama dia udah. Dia itu lupa lagi karena dia idiot. Dia nggak tahu azan, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Maka bagi dia apa? Tidak qadha dan tidak puasa. Karena apa? Dia seperti orang yang tidak memiliki akal. Ya. Kan rufi al-qalam anis salas. Qalam itu diangkat dari 3 orang, 3 golongan. Salah satunya apa? Majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia sadar.
dari gilanya, ya, sadar dari gilanya. Maka sama juga dengan mak tuh idiot. Kalau seandainya kita hukum, oh dia ini idiot, emang seluruhnya udah idiot ya. Dia nggak ngerti A, nggak ngerti B, nggak ngerti C. Bener-bener kebutuhan khusus sekali. Kalau nggak ada orang di sampingnya, ada habis nih. Maka bagi dia tidak wajib puasa. Tapi kalau dia tahu, ini lagi azan, oh ini lagi sholat, maka sholat. Kemudian dia tahu namanya dia sendiri, dia tahu nama ibunya, dia tahu nama anaknya. Jadi idiotnya cuma nggak sampai level paling bawah. Maka bagi dia juga wajib puasa. Karena apa? Ditetapkan bagi dia masih memiliki akal walaupun akalnya kurang. Maka wajib bagi dia sholat. Alhamdulillah ada seorang yang kebutuhan khusus demikian di tempat kami di Bukit Cempaka, tetap dia sholat. Ya, orang kebutuhan khusus kayak demikian juga harus diperintahkan untuk sholat. Karena apa? Masih ada illah bagi dia wajibnya. Apa? Akal. Akal. Kalau dia memiliki akal maka masih wajib. Kemudian bagaimana dengan orang pikun? Pikun berkaitan akal? Akal juga. Bagaimana orang pikun? Iya, dia lupa maksudnya pikun. Maksudnya gimana puasanya? Wajib puasa atau tidak? Kalau pikunnya cuma sedikit-sedikit ya, saya lupa naruh mana nih gitu. Pikun banget sih lu kan sering kita katakan teman ya. Kalau itu mah nggak kehitungan. Ini pikun emang benar-benar pikun. Dan pikunnya karena usia. Ya. Maka apa? Tidak ada taklif bagi. Dan wajib dia puasa. Dia aja nggak ngerti. Berarti apa? Dia disamakan seperti orang yang nggak punya akal. Maka tapi khusus buat dia nanti ada kafaratnya. Ya. Ada syekh yang besar, yang tua, ya, yang sudah tidak mampu puasa nanti ada kafaratnya. Maka tapi kalau untuk pikun tidak ada wajib bagi dia puasa. Nah, bagaimana dengan orang terakhir yang berkaitan dengan akal apa? Pingsan. Mughma alaih, yang tertutup akalnya dengan pingsan. Mengganti kalau sudah sadar. Ya, yang lain? Wajib qada, berarti sama ya, berarti mengganti ketika sadar. Maka di sini para ulama membagi keadaan mereka orang yang mughma alaih dengan beberapa pembagian. Pertama, dia pingsannya tiwat syahr, 1 bulan penuh pingsan. 1 bulan penuh pingsan. Koma. Ya koma bisa kan? Koma bagian dari pingsan kan? Betul? Iya. Saya nanya mau rumah sakit dong. Sama antum sama aja ya. Ya, bagian dari pingsan juga kan, nggak sadar dia, nggak sadarkan diri. Maka kalau seandainya dia itu 1 bulan penuh, annahu yajibu alaihi ba'dal istifaqah qada'uhu. Maka wajib bagi dia qada ketika dia sudah sembuh. Kalau sudah sembuh. Kalau dia wafat taunya, pada Allah setelah koma taunya langsung wafat, maka dia nggak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak dituntut. Dan ini sepakat para ulama, ajma'ul ulama. Ini disampaikan oleh Ibnu Jarir, disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim, Al-Kisai, para ulama yang lain yang menyebutkan bahwa ini ijma' para ulama, kalau orang yang pingsan selama 1 bulan penuh, maka dia qadha. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dia pingsannya 1 malam. Pokoknya setiap mau terbenamnya matahari dia pingsan.
Bangun-bangun subuh. Subuh. Pas lagi subuh bangun. Wah, alhamdulillah saya sadar gitu. Maka bagaimana? Bangunin fajar. Puasa. Tetap puasa. Bang tidurnya maghrib nih, pas mau maghrib. Kemudian bangunnya pas fajar, terbit fajar. Puasa semua. Enggak usah. Puasa juga. Enggak. Oh enggak, ngantuk. Enggak puasa. Kenapa enggak puasa? Kan sudah terbit. Nah, kan mulai puasa kan tadi dari terbit kan? Siang lama. Kemudian apa? Enggak puasa. Nah, berarti apa bagian dia? Kodok. Hah? Kan tiap malam katanya. Iya, kan. Jadi gimana? Enggak, kita sekarang enggak bahas tentang tergantung orang yang kuat atau enggak. Anggap kuat sekarang deh, kita ganti. Anggap kuat. Dia kuat puasa. Maka bagi dia apa? Dia kuat puasa. Wah, puasa sampai maghrib doang kuat ya. Kuat. Wajib puasa sama dia. Tidak wajib karena enggak ada niat sebelum puasa. Ya. Apa? Wajib puasa. Maka yang benar adalah enggak wajib puasa. Enggak wajib puasa. Kalau dia puasa la yasihu ijma'an. Kalau dia puasa maka enggak sah puasanya secara sepakatan para ulama. Orang yang pingsan dari maghrib sampai subuh, kemudian bangun, setelah bangun dia puasa maka enggak sah puasanya. Kenapa enggak sah? Karena dia tidak mendapatkan mahal atau tempat niat. Sedangkan tempat niat kapan? Malam, bukan sebelum subuh, malam. Antum boleh niat abis itu buka, oh besok saya mau puasa, boleh nggak? Boleh, karena malam. Ya bro. Dan niat itu termasuk syarat sah atau syarat wajib? Sah. Syarat sah. Makanya dia kok kodok. Syarat sah soalnya yang hilang, ya enggak? Ya. Kemudian keadaan yang ketiga. Dia pingsan, sekarang pingsannya itu jadwalnya berubah. Dari terbitnya fajar sampai dengan tergenang matahari. Hah? Boleh. Oh, dengan tegas, boleh. Inilah hakikatnya kaum perubahan gitu. Enggak dia karena ada uzur ya. Gimana? Pak, Sebelum pingsan sudah niat puasa. sah puasanya? Kalau sebelum pingsan sudah niat puasa. Oh, kalau sebelum pingsannya sudah niat puasa. Yang lain? Iban, gimana Ban? Gimana Ban? Maka di sini ada khilaf para ulama. Di permasalahan ketiga ini ada khilaf para ulama. Ya, ada khilaf. Ada yang berpendapat menyebutkan dia wajib qadha karena enggak sah. Ada yang bilang ini sah. Dan wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah ini sah. Kenapa? Karena dia sudah niat di malam hari. Kecuali dia belum niat. Dan dia alhamdulillah mendapatkan sebuah kemudahan. Dia bangun-bangun sudah makan lagi. Walaupun itu ada sebuah penyakit ya, dia sakit kan, pingsan. Tapi dia tidak merasakan apa jadinya. Jadi bangun, wah makan lagi.
Kok bisa pingsan lagi? itu bagi yang pingsan. Ya. bertahun-tahun Apa? ya pingsan bertahun-tahun. Ya, tadi berarti yang pertama, wajib qada bagi dia. Setiap hari gitu. Enggak sih ya koma anak koma kan ada yang Iya, koma sampai bertahun-tahun. Maka nanti setelah dia sadar, dia sembuh, puasa dia. Tapi kalau sholat enggak ya? Kalau sholat enggak? Sholat enggak? Atau puasa? Sholat atau enggak? Sholat puasa. Kalau sholatnya bagaimana? Wallahu a'lam sepertinya enggak. Soalnya orang pingsan pada dasarnya punya akal enggak? Punya. Engkau enggak. Dia cuma pingsan. Punya akalnya. Ya kan? Nah, nggak sadar aja gitu. Pada hakikatnya punya akal, maka tetap wajib bagi dia ibadah. Sholatnya di kondisi dulu. Nah, untuk sholatnya wallahu a'lam ini emang di sana ada beberapa pendapat para ulama. Tapi Anda nggak berani untuk merujukkan salah satu karena belum meneliti dengan seksama lagi. Ada yang mendapatnya qadha, ada yang mendapat enggak. Ada yang menyebutkan qadha, ada yang menyebutkan tidak sholatnya. Kalau yang menyebutkan tidak, kenapa? Dia masih punya akal. Kalau dia bilang kok enggak qadha, berarti dia dimisalkan dengan orang gila mungkin. Karena kalau dikiaskan dengan tidur berat juga. Ya enggak? Orang tidur juga sama, kalau bangun dia itu wajib sholat kan? iya. Nah, ada lagi? Ya, kita lanjut berarti syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Tadi yang antum sebut apa? Balik. Syarat yang ketiga, balik. Apa itu balik? Sudah pulang ke rumah. Apa itu balik? Sudah dewasa, sudah mimpi. Wah, siapa ini mengibaratkan dengan mimpi ya? Ya bolehlah dengan mimpi. Salah satu tanda balik mimpi ada bunga. Bukan ya, mimpi yang kita sudah pahami mimpinya. Karena tanda balik itu banyak ya. Tanda balik itu banyak, ada mimpi. Kemudian lagi apa? Usia 15 tahun. Kemudian apa? Bukan tumbuh zakot, tumbuh bulu. Bukan tumbuh zakot, tumbuh bulu. Ya, bulu tahu kan ya? Bukan bulu ketiak ya? Bukan. Bulu ayam. Pokoknya bulu lah di daerah sensitif. Kemudian apa lagi? Keluarnya mani. Kalau ada orang yang maksa keluarnya mani, maka dia telah wajib bagi dia ibadah karena dia sudah dikatakan tadi. Maka bagaimana dengan saumnya, puasanya anak kecil? Sobi. Wajib? Enggak. Belum? Wajib. Maka bagaimana dengan puasanya dia? Maka puasa dia juga berpahala. Karena balik ini adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Syarat wajib. Kalau dia datangkan ibadah tersebut, maka ibadahnya sah-sah saja. Maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ini syarat sah, baru dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi wajib qadha. Ya, wajib qadha. Dan ini adalah syarat wajib. Maka nggak ada kan setelah balik, saya balikin 15 tahun. Berarti saya 15 tahun saya harus qadha saum saya, sholat saya, enggak kan? Enggak. Karena enggak. Karena dia ada syarat wajib. Maka bagaimana dengan anak kecil yang tetap puasa? Maka ya pertama ibadah bagus ya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bisa menambal nanti kalau dia dewasa itu? Enggak.
Kan kalau dewasa kan nggak tahu dia itu nanti jadi gimana gitu. Mungkin tambel lah gitu. Enggak ya? Nggak bisa. Maka ibadah yang dilakukan oleh anak kecil ketika dia masih kecil tidak bisa menambal ibadah yang tidak dilakukannya nanti di dewasanya, di baliknya. Dan tapi walaupun dia anak kecil ada sebuah kaidah yang disebutkan kullu ibadatin tajibu bil bulugh fayastahabbu ta'widus sibyan wa 'alaiha. Setiap ibadah yang diwajibkan kalau sudah balik maka apa? Sudah diajarkan dari kecil. Ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Walid As-Saidan. Kalau seandainya ibadah tersebut digabungkan, disyaratkan dengan bulugh balik, maka anak kecil tersebut sudah diajarkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Muru auladakum bis shalah wa huwa sab'ah wadribuhum wahum asyrah. Perintahkan anak untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Pukul mereka ketika usia 10 tahun. Maka ini apa bagiannya? Ta'wid. Pengajaran. Maka diajarkan dulu sebelum waktunya tiba. Diajarkan, dibiasakan. Maka kalau saatnya kita wajib bulu ibadah, maka harus diajarkan dari sebelumnya. Mau ini ada puasa, mau ini nanti adalah sholat, maka kita sudah mengajarkan dari anak kita sudah usia dari sini. Dari 7 tahun sudah mulai kita perintahkan untuk sholat. Kalau dari sebelumnya bagaimana saat kalau seandainya dia mau ikut sholat, boleh, asalkan dia tidak mengganggu. Maka disiapkan. Disiapkan. Nah, bagaimana kalau seandainya mimpi basahnya di siang hari di bulan Ramadan? Ada anak kecil belum balik, kemudian di hari 15 Ramadan di siang harinya jam 11 dia tidur qailula. Tahunya ketika waktu zuhur dia mimpi basah. Dia gisau. Iya, gisau. Bagaimana? Belum, dia kan baru baliknya itu jam 11. Jam 11 siang di bulan Ramadan. Karena baru pertama kali mimpi basah. Belum usia 15 tahun. Baru balik ketika itu. Maka bagaimana? Puasa di saat itu, memulai puasa di saat sisa waktu yang ada, tapi tetap mengganti. Kalau yang lain, puasa di waktu tersebut nanti qadha. Kalau enggak, gimana? Hah? Hari esoknya, hari itu enggak puasa? Enggak puasa? Tuh gimana itu? Gimana? Barakallahu fiik. Iya, kenapa? Karena balik ini berkaitan dengan syarat wajib, bukan syarat sihah. Maka ketika dia baru diwajibkan di siang hari bulan Ramadan, maka menunjukkan apa? Bagi dia tidak wajib puasa di bulan tersebut. Karena puasa di bulan Ramadan dimulai dari kapan? Dari malam. Dari niatnya di malam hari. Niatnya malam hari, kemudian menahan dari fajar, terbitnya fajar shadiq, kemudian sampai di tengah siang baru dia balik, maka hari itu tidak wajib baginya dan tidak wajib bagi dia qadha. Karena dia tidak melakukannya dalam keadaan wajib. Ya. Tidak melakukan itu dalam keadaan wajib, meninggalkan itu. Maka tidak wajib bagi dia qadha. Kalau setelah itu dia mau makan, bebas, boleh. Boleh. Karena dia enggak wajib ketika itu puasa di hari tersebut. Tapi untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan, maka lanjutkan. Apalagi kalau dia sudah puasa dari sebelumnya, maka lanjutkan puasanya. Ini bulugh ya, balik. Kenapa orang yang belum balik itu enggak diwajibkan untuk puasa? Ya, satunya adalah hadis Nabi SAW, rufi'al qalam anis salat. Diangkatnya qalam ini dari 3.
Dari mana? Dari sobi hatta yahtalib. Anis sobi hatta yahtalib. Dari anak kecil sampai dia balik. Maka kalau dia belum balik, maka dia belum wajib puasa. Kemudian syarat yang selanjutnya. Syarat selanjutnya adalah syarat al-qudrah 'ala shiyam. Mampu untuk puasa. Mampu untuk puasa. Mampu untuk puasa ini syarat wajib atau syarat sah? Syarat wajib, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syarat wajib, betul. Syarat wajib. Kenapa syarat wajib? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu illa usaha. Kemudian, fa idza amartukum anis syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan sesuatu, maka datangkanlah dengan sesuatu yang kalian mampu. Mastata'tum. Berarti menunjukkan kemampuan dalam masalah ibadah ada sebuah syarat wajib. Kalau dia nggak mampu saum, maka nggak wajib bagi. Maka nggak wajib baginya. Ada yang nggak wajib baginya secara maka dia nggak perlu qada. Ada yang bagi dia, ada yang tidak perlu qada ataupun harus membayar kafarat. Maka bagaimana dengan seseorang yang wajib puasa baginya, kemudian dia berbuka dengan uzur, dia nggak puasa dengan uzur, maka hanya qada baginya. Ya. Dia nggak puasa nih, nggak mampu puasa, tapi karena uzur, sakit ataupun yang lain, maka dia ketika itu puasanya nggak wajib dan akhirnya dibagi dia cuma hanya qada. Ya kalau punya uzur. Maka kita masuk. Maka uzur itu dibagi dua oleh para ulama. Ada uzur yang dimana ada yurja zawaluhu, uzur yang akan memungkinkan untuk hilang. Ada uzur yang tidak memungkinkan untuk hilang. Ada uzur yang memungkinkan hilang, yang tidak hilang, dan juga ada uzur yang memungkinkan hilang. Maka uzur yang memungkinkan hilang itu gimana? Yang memungkinkan bisa hilang uzurnya, seperti sakit, kemudian safar. Ada lagi? Nifas, haid, bisa dimasukkan. Ya. Maka orang yang dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, ataupun haid ataupun nifas, walaupun nifas dan haid ini nanti bagiannya sendiri ya. Maka bagi dia apa? Qada. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau misalnya dia dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan safar, maka bagi dia untuk menghitung untuk hari yang lain. Dia wajib bagi dia qada. Dia safar 5 hari, akhirnya berbuka 5 hari, maka bagi dia qada 5 hari di selain bulan Ramadan. Nah, di sini wan kuntum marda, sakit. Nah, sakitnya di sini apa? Sakit yang akan bisa hilang. Maksudnya apa? Yang memungkinkan untuk hilang. Karena ada sakit yang tidak memungkinkan untuk hilang, maka itu bagian uzur yang tidak hilang. Ya. Maka kalau dia sakit, misalkan sakit demam berdarah. Demam berdarah masih memungkinkan hilang demam berdarah. Ya. Ya. Maka bagi dia untuk qada. Dia sakit kena TBC. Ya.
Karena TBC harus minum obat selama 6 bulan ya. Harus minum obat selama 6 bulan. Maka bagaimana bagi dia? TBC. Orang sakit TBC. Qadha. Kenapa? Karena memungkinkan hilang. Sakitnya memungkinkan hilang. Nah, maka kalau seandainya itu tidak memungkinkan hilang, seperti apa? Sakit yang tidak memungkinkan hilang. Sakit apa kira-kira? Kanker otak. Ya. Stroke. Betul? Maka kita harus tanya sama dokter ini. Yang ahli. Yang ahli kan? Kalau ada sakit yang dikatakan dokter, oh ini nggak bisa hilang, kamu harus minum obat, kamu harus nggak boleh meninggalkan makan. Kalau ada demikian sakit yang demikian, maka bagi dia apa? Tidak qadha. Karena bagaimana dia mengqadha sedangkan puasa di bulan Ramadan aja nggak bisa karena penyakitnya, dan di puasa di bulan lain juga tidak bisa karena penyakit yang tidak bisa hilang. Nah, kalau ada penyakit yang demikian, maka bagi dia tidak qadha. Apakah tidak qadha saja? Enggak. Maka bagi dia it'amul miskin, membayar fidyah. Satu hari dihitung satu miskin. Ya. Satu hari dihitung satu miskin. Maka kita harus memberikan makan untuk satu orang miskin satu hari. Kalau 2 hari 2, kalau 3 3. Atau kalau seandainya mau diganti dengan bahan baku makanan itu nisfu sa'. Ya. Nisfu sa'. Dan juga kedua, apa orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua enggak sanggup puasa. Zawal, apakah memungkinkan untuk zawal hilang? Apakah tua itu bisa hilang? Umur itu bisa kembali lagi ke muda? Nggak bisa. Maka ini masuk ke dalam uzur yang tidak mungkin bisa hilang. Ketika masuk ke dalam uzur yang tidak mungkin hilang, maka bagi dia fidyah. Bagi dia fidyah. Maka uzur tersebut ataupun lemah tersebut bagi 2. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh, udah aja. Masya Allah, saking asiknya ini sampai nggak sadar juga. Belum pertanyaan ya? Apa udah dulu? Saya juga mau nanya banyak. Wis, udah disiapin pertanyaan. Waduh, berat ini kalau pertanyaan dari moderator ini. Ya kan? Berat sekali nih. Bahaya. Ya mungkin kan terjemah juga ada juga. Oh iya, dari antum aja udah banyak coba. Jamaah gimana lagi? Tambah lagi, makin banyak. Jauh secara Ya. ini. Mungkin kita berhentikan di sini ya. Lanjut Dengan sesi sangat jawab. nanti insya Allah kita bisa lanjutkan di yang lain. Mungkin kita tutup dulu, kemudian kita buka tanya jawab. Kita buka tanya jawab. Ya mungkin untuk sebagian jemaah bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sama beliau. Ya mungkin tadi masih belum jelas bisa ditanyakan lagi. Iya. Oh, Kita lagi berpuasa nih. Tiba-tiba satu rumah ada makanan lupa, tiba-tiba kita makan dan ketika ingat berpuasa lagi posisi punya kita ingat itu berpuasa. Apa yang kita lakukan? Apa dimuntahin? Apa dihabiskan sisa makanan tersebut? Apa? Ingatnya diingatkan teman. Pas lagi punya? Iya, ingatnya itu kapan? Ingatin teman. Enggak. Oh, ingat sendiri kita, ingat Ingat sendiri. dia. Oh. Kalau diingetin teman berarti tandain temannya. Jahat ini. Enggak, para ulama menyebutkan kalau misalnya ada orang lupa ketika puasa dia makan, maka temannya jangan diingatkan. Dibiarin. Biarkan. Kalau dia lupa. Tapi kalau kita lihat oh dia unsur sengaja, nah, maka baru kita omelin ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sedang kasih makan kepada dia.
Allah Subhanahu wa taala sedang kasih minum kepada dia. Nah, bagaimana kalau seandainya itu kita ingat sendiri ketika makan? Lagi makan kunyah-kunyah belum ditelan, kemudian ingat, waduh zong dong. Ya maka ketika kita ingat maka kita kita lepas. Karena apa? Sudah lepas uzurnya. Nggak boleh kita minum Ustaz, supaya sisa makanan tersebut hilang. Bukan minum, kumur-kumur buang. Kumur aja. Iya, nggak boleh minum. Untuk melanjutkan yang dimakan aja nggak boleh, apalagi Ya, maksudnya minum. itu, ya. Ya, maka dia kumur-kumur kemudian dibuang. Kumur-kumur buang. Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana jika azannya itu banyak di masjid? Azannya? Oh, Maksudnya azannya? mungkin pas buka gitu kan. Iya, lagi Nah, buka atau lagi sahur. kan tiap daerah kan beda-beda. Sahur. Hmm. Nah, Terus tiba-tiba azan nih. Hmm. Azannya banyak dari masjid-masjid. Oh, maksudnya dari masjid-masjid yang lain azan Iya. gitu. nah. Oh, iya. Antum lagi di rumah, taunya daerah dekat rumah antum ada 5 masjid. Azannya terdengar semuanya gitu. Tapi yang terdengar yang pertama kali masjid A. Kita kan satu kan? Kemudian antum lagi makan gitu. Masjid yang jauh misalkan. Masjid yang jauh nih yang azan duluan. Nah, Kemudian antum lagi keadaannya makan. makan. Antum pastikan itu azannya dia pas di waktu fajar atau tidak. Kalau tidak di waktu fajar, maka lanjutkan. Karena ibrohnya ke sana apa? Bukan azannya, tapi apa? Fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Hatta yatabayyanu khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajar. Allah Subhanahu mengkaitkan dengan waktu terbitnya fajar shadiq. Kalau kita lihat ayat tersebut, awal turun itu belum ada minal fajar. Maka Adi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Adi, ketika itu beliau ketika puasa, beliau ngambil benang merah abiyat, khaytul abyadu minal fajr, aswad minal, dan juga putih. Maka benang hitam dan benang putih ditaruh di kasurnya. Ketika dilihat, oh belum, maka makan. Ketika belum kelihatan, maka terus makan. Sampai kelihatan berarti berhenti. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, tahunya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah gelapnya hitam itu maksudnya gelap. Gelapnya malam dan putihnya adalah siang. Itu ditandai dengan fajar shadiq. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan, turunkan lagi wa minal fajar. Nah, maka kalau seandainya masjid tersebut yang jauh itu sudah azan di waktu fajar, maka berhenti. Di waktu fajar, antum sudah yakin ini waktu fajar shadiq di azan, maka antum berhenti. Oh, taunya ini bukan waktu azan. Waktu azan kecepatan ini semenit 2 menit. Maka antum boleh melanjutkan sebatas itu. Ya, antum boleh melanjutkan sebatas. Paham ya? Ada lagi? Terjawab. Tanya? Wah. Gimana dulu nih moderator? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Masya Allah Ustaz. Nah, gimana? Mana dulu nanti? Yes, sip. Oh, Umar, iya Umar. Misalnya orang ini mau berpuasa tapi dia nggak tahu waktu, habis itu dia di tempat yang gelap gitu. Jadi nggak kenal waktu, itu gimana puasanya? Dia mau berpuasa. Ya di waktu hari puasa itu dia di tempat yang tidak kenal waktu, siang malam nggak tahu, sama nggak lihat waktu. Oh, karena cuacanya matahari terus ada. Gitu maksudnya? Maksudnya kayak di ruangan gitulah. Oh, di dalam ruangan. Oh, jadi dia dikurung di sebuah ruangan yang dia tidak tahu waktu siang dan waktu malam. Iya. Ya, waktu siang dan waktu malam, dan tidak ada yang mengkabarkan kepada dia, dan dia tidak mendengar azan. Oh, ini penjaranya kasihan ya. Penjaranya kasihan banget. Iya. Ya, maka kalau seandainya orang demikian, maka dia mentakdirkan sendiri. Dia menekarkan sendiri. Dia kira-kira waktunya ketika ini sepertinya ada subuh. Maka dia subuh. Kemudian kalau seandainya dia kira-kira waktunya selain waktunya ini sudah berbuka, maka berbuka. Karena dia tidak mendapatkan sebuah kabar, maka dia manfaatkan dengan penghitungan dia sendiri. Ya, sebagaimana juga nanti dibahas oleh Ibnu Qudamah, bagaimana dengan orang yang di penjara
tapi nggak taunya bukan waktu puasa satu harian, tapi apa, waktu bulan Ramadan. Dia nggak dikabarkan ini tanggal berapa, kemudian dia nggak tahu, maka dia reka-reka sendiri. Dia dapat uzur karena dia nggak tahu ya, karena dia nggak punya ilmunya dari itu, maka dia reka, oh ini sepertinya waktu subuh, oh ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, isya, maka dia hitung sendiri. Sebagaimana ketika nanti ada dajjal, maka Rasulullah menjawab fakdur, maka hitung sendiri. Karena ketika ada fajar itu satu harinya seperti 1 tahun, karena mataharinya diem ya, ini seperti 1 tahun, lama banget. Maka Rasulullah menyebutkan ya faktur, maka hitunglah sendiri, takdirkan sendiri ya. Dan juga ini sama dengan orang yang tidak terbenam matahari ya. Soalnya ada sebagian daerah kita ada yang nggak terbenam ya, mungkin di dekat kutub utara ya, Rusia ke sana atas ya. Maka itu nggak terbenam misalkan, atau malam terus ya kan. Maka ketika itu kalau ulama menyebutkan dia ambil waktu tetangganya. Bagaimana dengan waktu tetangganya yang malamnya dan siangnya? Maka dia ikuti siangnya itu ya. Tapi kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya puasa siangnya itu tahunnya lebih banyak, 22 hari dan malamnya cuma 2 hari? Apakah dia mengambil waktu temannya, misalnya waktu tetangganya, waktu daerah tetangganya, atau dia ngambil waktu itu 22 jam? Maaf, 22 hari, 22 jam. Apakah dia mengambil 22 jam atau mengambil waktu tetangganya, daerah tetangganya yang cuma hanya 17 jam? Gimana? Maka dia mengambil waktu 22 harinya, karena waktu dia masih sama kita 24 jam. Walaupun pembagiannya tidak merata. Kecuali dengan yang tadi, yang siangnya terus selama 3 hari, matahari nggak turun-turun misalkan, maka apa, dia mengambil waktu tetangga. Ada lagi tadi yang mana? Les dulu Iya, ya. lesnya. Ini dulu. Iya. Ini kan agak lebih ya. Oh, ya. Kalau misalkan kita berbuka puasa dengan makanan yang haram, tapi kita nggak tahu ya, nggak sengaja, itu gimana maksudnya? Kondisinya mungkin di hutan kali ya. Dia nggak sengaja ada makanan haram, dia makan sama dia nggak tahu itu makanan haram. Maksudnya yang antum tanya ini apanya? Hukumnya mungkin dia Hukum apanya? boleh apa enggak? Hukum apanya nih? Hukum bolehnya apanya? Makannya atau hukum Hukum puasanya? puasanya. Oh, hukum puasanya tetap lah sama. Berarti dia puasa. Ketika waktu berbuka dia berbuka. Nah, kalau sudah berbuka kan? Nah, tinggal hukum gimana hukum makan makanan atau haram baginya, kan gitu kan? Maka kalau seandainya dia makan haram yang dia nggak tahu, maka tidak berdosa baginya. Tapi segera untuk dia bisa menghilangkan bekas itu. Maka caranya Abu Bakar itu mengrogoh mulutnya sendiri sampai muntah untuk menghilangkan makanan yang telah masuk dari yang haram. Kalau seandainya sudah masuk baru kita tahu dan kita nggak bisa memuntahkan, maka kita cara memperbanyak makan atau memperbanyak minum supaya makanan yang tadi tidak menjadi daging. Ada lagi? Gimana kalau siang hari? Oh, yang tadi tuh mimpi basah. Maka bagaimana hukum saumnya gitu? Maka waktu saumnya selesai. Karena mimpi basahnya itu nggak disengaja. Kecuali dia sengaja-ngaja. Dia sengaja menghayal ataupun disengaja mengeluarkan. Maka bagaimana ulama itu menunjukkan batas puasa. Batas puasanya. Walaupun ada ulama yang lainnya tidak menyebutkan batal puasa. Seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan batal puasanya tapi wajib bagi tetap puasa. Dan lagi mendapat yang lain menyebutkan batal puasanya. Kemudian menyebutkan tidak batal puasa.
qada. Saya ngeri kalau saya ngomong ini, soalnya antum anak muda semua ya. Takutnya malah Jadi kalau kejadian wallahu a'lam bishawab. Ana pribadi, kalau ana pribadi itu lebih menguatkan yang tidak batal. Karena keluarnya mani bukan termasuk muftirat. Yang masuk muftirat jima'nya. Nah, tapi ketika saya ngomong gini, awas dari yang sengaja gitu. Oh, enggak batal kok kata Ustaz Fikri, tenang. Gitu. Jangan ya. Saya perbuatan tersebut ada perbuatan dosa. Antum melakukan dosanya di bulan Ramadan dikali lipat. Sebagaimana pahala antum dikali lipat, maka dosa antum juga akan dikali lipat kalau antum lakukan di bulan Ramadan. Ya, ada lagi? Kalau bangun sahur udah aja terus makan Alhamdulillah bangun sahur udah ada, lanjutkan puasanya. Gitu. Kalau dia bangun sahur, makan nggak tahu tuh. kita bangun sahur itu kan misalkan udah ajan udah misalkan sudah Allah terus saya pengen sahur dulu lah minum segelas Enggak boleh, batal. Batal puasa. Kodok. Gitu. Kalau sudah azan sudah jelas waktu masuk. Ayo. Yang penting selamat. Apa tadi yang lupa? Kau udah hadan. Azan. Oh, kalau azan sebelum makan. iya jadi kita sahur kesiangan Ya, kita sahur kesiangan, kemudian pas lagi bangun udah azan, udah kita ambil air minum nggak boleh. Tetap puasa lagi selesai, lanjutkan puasa. Alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan puasa tambah tahun. Gak boleh minum. Sekarang sudah masuknya waktu wajib puasa. Ya, sudah masuk waktu wajib puasa. Maka itu yang boleh tadi kalau dalam keadaan makanannya sudah dihidangkan dan kita lagi makan. Tapi kalau seandainya kita belum makan, kita belum menyiapkan, kemudian kita ke siang datang langsung minum ketika waktu terbit fajar shadiq, maka batal puasa kita. Ada lagi? Atau antum dulu nih? Oh ya. Kan antum kan banyak katanya. Ya tadi kan udah hadan, berhubung hadan kan mungkin satu aja sebagai penutup dari yang lain kan Oh, ini mungkin. masih ada. Oh, Oh. untuk nanti ya. Oh, Iya. Jadi dulu, Mas. Kan dah hadan. Hah? Dah hadan. Apa? Dah hadan. Nanti. Mau dilanjutin lagi. Lanjut dulu. Oh ya udah. Ada lagi mungkin yang lain? Ini, oh ini. Oh udah. Kasihan lu menunjukkan. membatalkan puasa bulan fajar di bulan Ramadan Hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, amd. Nah, maka bagi dia apa? Di sana ada khilaf para ulama menyebutkan bagi dia itu qada, ada yang menyebutkan bagi dia tidak qada. Ya, tidak qada. Nah, wallahu alam pribadi, anak pribadi itu lebih menguatkan dia qada. Lebih menguatkan tidak qada. Karena dia sengaja untuk membatalkan, untuk meninggalkan puasa, meninggalkan sebuah ibadah yang wajib bagi dia, yang wajib bagi dia karena dia akil, ya kan? Kemudian dia balik, udah dia sengaja nggak puasa, maka tidak baginya qada. Karena kalau baginya dia qada, maka itu sebuah kenikmatan bagi dia. Kenapa untuk kenikmatan? Berarti dia bisa menebus dengan tidak puasanya di bulan Ramadan dengan puasa di bulan lain. Tapi kalau misalnya kita katakan nggak ada qada baginya dia, maka dia cuma dia itu tobat. Maka dia akan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lagi melalaikan sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepadanya. Sedangkan dia wajib. Ini sebuah hukuman baginya supaya dia nggak mendapatkan fadilah puasa lagi di bulan lain kan? Kan bisa orang yang qada itu fadilah nggak seperti Ramadan, dia bisa dapat karena dia mengganti puasa Ramadan, bukan dia mau mengganti puasa nazar, ya kan? Puasa bulan Ramadan, maka puasa Ramadan itu rukun Islam. Ketika dia ganti rukun puasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada dia puasa nazar,
lebih besar daripada dia puasa sunnah. Ada lagi? Oh, kabair sekali. Nah, hukum Islamnya yang dia permainkan. Baik. Orang-orang yang dia melaksanakan puasa tapi dia meninggalkan sholat, itu amalan puasanya dia diterima. Dia puasa tapi dia nggak sholat, gitu kan? Nah, ini adalah sebuah perbuatan yang sungguh dilakukan orang-orang bodoh. Kalau kita lihat puasa dengan sholat, rukun Islam mana dulu yang duluan? Sholat. Bagaimana caranya dia itu bisa berpuasa sedangkan sholatnya tidak? Dia lebih mendahulukan puasa daripada sholat. Sebetulnya kalau kita ngomong puasa itu bisa nipu orang kan? Yang kata saya puasa kan nggak kelihatan puasa. Tapi kalau sholat nggak bisa dia nipu. Ya kan? Malah saya memungkinkan bagi dia itu berbohong untuk puasa daripada berbohong tidak sholat. Maka ini ada seorang orang yang sangat-sangat tertipu. Maka bagaimana dengan puasanya? Maka bagaimana dengan puasanya? Kalau sholat, meninggalkan sholat, kita berpendapat satu kali meninggalkan sholat itu kufur, maka nggak sah sholat itu puasanya. Tapi kalau misalnya kita berkata nggak kufur, maka puasanya sah. Tapi dia telah melakukan perbuatan jauh lebih besar daripada dia meninggalkan puasa. Dia melakukan sebuah perbuatan dosa yang jauh lebih besar daripada dia meninggalkan puasa. Karena sholat lebih azim, lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada puasa. Ada lagi? Kalau enggak kita penutup nih, jadi moderator tadi ada pertanyaan penutup kan? Menutup pertanyaan kita semuanya. Oh, ada lagi. Sabar, dengan sabar moderator kita. Orang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu diawali dengan niatnya atau dia ketika dia makan atau minum. Misalnya orang Oh, iya. Dia mau batal puasa, maka dengan niatnya saja sudah batal. Kalau kita berniat untuk membatalkan maka batal. Niat membatalkan puasa itu termasuk muftirat. Maka hati-hati, jangan kita memainkan niat. Jangan kita memainkan niat di dalam puasa. Lagi puasa, iseng-iseng gitu. Mau batal lah puasanya. Jangan. Ya. Jangan, karena niat termasuk ketika kita berniat untuk membatalkan maka termasuk membatal puasa. Sebelum dia makan minum sudah batal. Karena niat. Karena niat itu syarat sah. Ya kita belum nyampe. Niat itu syarat sah. Yang dimana syarat sah juga harus ada dari awal sampai akhir. Ya, harus ada saat awal sampai akhir. Kalau tidak ada, maka ditutup dengan pertanyaan moderator. Nanti setelah kita sholat jangan pulang dulu, kita kembali. Insya Allah ada sebuah apa? Hidangan. kita makan siang. Makan siang. Mungkin insya Allah ada berprice untuk 3 orang ya. Untuk 3 orang yang terbaik gitu. 3 orang apa nih yang bisa jawab? Tapi acak gitu. Oh, acak ada. Oh, acak. Oh, ada dari panitia. Ya, pertanyaan terakhir. Satu apa boleh 2? Ya, kan itu sebagai moderator ini pertanyaan terakhir selesai tuh. Satu aja kayaknya. Satu aja ya udah, satu. Satu lagi nanti setelah ini gitu. Enggak, udah satu aja Satu cukup. aja cukup. Dipilih yang kira-kira penting buat Ramadan aja sih. Oh gitu. Apa? Gini ya. Dewa kan tadi Ustadz bilangnya pemuda itu harusnya lebih semangat lagi memanfaatkan umurnya di belasan tahun. Nah, yang mau tanyakan itu gini, cara agar kita itu bisa termotivasi, tergerak, semangat, bergairah buat menjalankan puasa ini, sama di satu sisi buat menggerakkan umat Islam ini. Itu gimana? Ya. Wah, ini pertanyaannya besar ya. Nah, moderator kita pasti. Enggak ada. Pertama, cara yang pertama kita tadi mendengarkan sejarah dari orang-orang yang telah melakukan itu. Maka saya mulai tadi dengan sejarah mereka.
bagaimana supaya kita ini terbakar amarah, terbakar semangat kita untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Yang pertama kali itu kita harus baca, sering baca atau mendengar sejarah-sejarah para ulama atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan apa yang sedang kita inginkan. Makanya pentingnya sejarah ini. Jangan sampai kita lupakan sejarah. Jangan sampai lupa kita dari majelis sirah. Jangan sampai lupa kita dengan majelis sirah. Yang kedua ya, ini yang paling besar adalah kita memiliki tekad. Kita pupuk tekad tersebut. Setelah kita mendengar sejarah, kita semangat. Tapi kalau kita nggak punya tekad, kita nggak akan bisa bergerak. Kita harus punya tekad. Tekad mulai dari kita. Saya mau melakukan A, tekad kan, jadwalkan, bikin. Kemudian yang selanjutnya, cari teman yang kira-kira bisa melakukan apa yang kita telah tekadi. Oh, kalau saya berteman dengan Hilmi, kayaknya saya nggak bisa untuk melakukan tekad itu. Maka bulan Ramadan, maaf, Hilmi kita bukan teman. Nggak gitu juga ya. Tapi kayaknya dengan Umar misalnya, maka kita dekati Umar, ayo kita jalan. Karena kadang tekad yang sudah kita tekati itu tidak terlaksana kalau kita nggak punya teman. Kalau kita nggak punya teman yang sama-sama untuk membangun hal tersebut dengan kita. Ya kalau kita lihat, kalau seandainya Mus'ab bin Umair dakwah sendirian di kota Madinah, apakah sukses? Tidak. Dakwah di kota Madinah tidak akan sukses kecuali ada As'ad ibni Zurarah. Kalau nggak ada As'ad bin Zurarah, maka Mus'ab bin Umair walaupun dia seorang pendakwah yang sangat lihai, tidak akan bermanfaat besar. Karena ada temannya. Begitu juga dengan As'ad bin Zurarah. Kalau seandainya tidak ada Mus'ab bin Umair, maka juga dakwah Islam di kota Madinah tidak akan bisa besar. Maka dibutuhkan dua. Satu mungkin yang sebagai pendakwahnya, yang satu menyongkok dakwah tersebut. Ya sama dengan kita memiliki tekad A, maka kita harus cari teman kita yang sama kita supaya kita maju ke depan. Sejalur itu. Sejalur. Itu. Ya, mungkin bisa ditutup. Kita langsung sholat setelah ini. Udah, ini tutup ini ya? Iya, tutup. Oh, ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan acara kita pada pagi hari ini, yaitu daurah pemuda dengan tema semangat pemuda Islam dalam menyambut bulan Ramadan, yang diawali dengan sejarah sirah dari para sahabat. Semoga kita bisa menjadi semangat, bergairah, termotivasi dari cerita-cerita yang baru saja disampaikan Ustaz Fikri tadi. Apabila dari anak pribadi selaku moderator dan Ustaz Fikri tadi, ada saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena ini juga acara perdana pada ini, dan mungkin kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.